A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Yahyawiyah yang Allah berkahi, kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Hari ini diizinkan kita bisa bersama untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan beroleh barakah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kita bisa istiqamah sampai akhir hayat untuk beramal, baik itu salat, taklim, sedekah, dan amalia-amalia yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita mendengarkan taklim, sejenak kita pasang niat untuk iktikaf di Masjid Yahyawiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat iktikaf di Masjid Yahyawiyah ini menjadi amalan sunat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fit ta'ziri. Faslun fit ta'ziri ay hada faslun fi bayani ta'zir. Ini suatu fasal tentang menjelaskan masalah pendendaan. Ta'zir itu didenda, dikasih punishment, dikasih hukum supaya mengambil pelajaran. Jadi ta'zir namanya. Ini dasar kitab adalah Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub karya Maulana Arif Billah almarhum Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i. Mazhabnya sedangkan tarikatnya Naksabandi. Ya. Masyraban, tempat meneguk hikmah. Meninggal pada hari Minggu 12 Rabiul Awal tahun 1332 Hijriah. Anak Syekh Fathullah. Semoga Allah Ta'ala menambahnya dan memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki kepadanya dengan baik dan bertambah. At-ta'zir, adapun ta'zir huwa itu adalah at-ta'dib, mendidik, memberikan adab. Jadi macam kalau di rumah tangga anak-anak kalau yang tak mau salat, ta'zir ya. Ta'zir. Kalau 7 tahun dinasehati. Kalau kau enggak sholat, jajan kau dikurangi. Itu ta'zir juga itu. Ta'zir. Atau tak kasih makan. Tapi sini nanti akan ada pembahasannya tentang masalah bagaimana mentakzir dengan harta. Begitu. Kalau dalam rumah tangga juga, kalau istri durhaka, ada juga ta'zir itu. Pertama dia kasih tahu, nasihatkan.
Lalu pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur. Artinya dia sama kita enggak adalah untuk, karena waktu yang paling banyak dekat antara suami dan istri itu waktu mau tidur. Berbincang-bincang, bercerita-cerita. Habis itu barulah cerita pukul. Tapi pukulnya ada bahasannya. Pukulan yang macam mana gitu. Udah itu lagi terakhir, kalau nggak bisa ya, kalau memang suami itu tolak istri itu. Kalau memang ingin berharap yang baik, dihadirkan 2 hakim, daripada pihak istri orang kepercayaannya dan daripada pihak suami orang kepercayaannya. Sekarang nih fenomena istri yang tidak dasar lalu melawan suami itu banyak. Pemicu banyak. Bisa lewat tontonan TV, bisa lewat pengaruh Facebook, bisa pengaruh yang lain. Ya, apakah snack video, tontonan-tontonan lah. Jadi dia berbanding. Kalau dulu karena tidak banyak media, informasi itu, kadang istri itu sifatnya mungkin banyak mengalah, udah tahu dia. Kalau sekarang nih kurang pas rasanya, dia mengadu ke pengadilan. Tren-tren mengadu pengadilan tuh sekarang kan udah banyak. Taksur istri itu, carinya pengacara, urus, dia menggugat. Karena dia ada dasar buku nikah. Kalau dulu tahankanlah. Sampai kadang bahasa kita tuh lobam-lobam. Ya. Tapi dia udahlah, ini bahagian pernikahan aku. Kalau sekarang nih udah ada tren begitu. Mungkin dalam WA kah atau chat-chat gitu, ada laki-laki yang membuat dia tertarik, lalu katanya sanggup dia memecah bola rumah tangga orang tuh demi memuaskan hasrat nafsu dia. Gitu. Jadi media ini baik, apakah YouTube kah, Facebook kah, WhatsApp kah, itu semua kan memudahkan itu. Tapi karena dasar manusianya mengambil kemudahan ini menjadi sebagai mudah maksiat, maka akhirnya itu jadi mudah maksiat. Macam contoh, mic, tawa, termasuk kita nih pakai AC, ini kan sebetulnya menggait ini, supaya memudahkan ibadah. Di rumah dia tak ada AC, sampai masjid dia dapat AC, sejuk, sodap. AC ini bukan bondo mahal lagi. Mungkin bilangan 15 tahun yang lalu kita tak tergambar nih. Yang dulu musolah di sini pasang AC. 15 tahun yang lalu kita dalam gambaran yang bisa AC itu macam Haji Putra, itu bisa lah itu AC. Atau yang lain-lain lah. Kalau kita nih bayar listrik aja udah alhamdulillah. Karena tahu kita pembayaran AC itu mahal. Apatah lagi kalau dia modelnya hidupnya itu sampai 24 jam, rumahnya itu ada dijadikannya sebagai kulkas. Wah, itu banyak tuh pukulannya tuh. Jangan kan cita 2 PK, 1 PK aja banding kita bayarnya. Apatah lagi nih sekarang dengan naiknya bahan bakar akan naik juga tarif dasar listrik. Tak tahu katanya bulan berapa turun lagi katanya. Ada dikirim. Tapi itu daerah tertentu turun, entah di Hoa, entah di Prengah. Karena biasanya tak tahulah ya ekonomi ini. Tadi saya semalam pagi mengisi minyak, habis pertalit, udah balik dulu. Pagi tadi balik, siang tadi balik mengajar, tak ada go. Ini ada balik nih Kang, tengok lagi ada tidak? Gitu. Saya khawatir, ini bukan saya katakan galon ini ya, permainan orang di atas tuh sengaja ditahan minyak tuh supaya pertama itu lagu. Namanya ekonomi. Kalau udahlah ekonomi itu tidaklah ceritanya tidak memihak rakyat bawah. Kita ini dijadikan sebagai korban ekonomi. Dikasihnya pula duit BBM.
500. Dan saya termasuk tak dapat ya. Mungkin karena saya udah pindah desa. Itu karena saya desa Mesir Lamo. Maka data itu mungkin kurang sinkron. Mungkin. Itu. Jadi balik kita cerita tentang masalah apa? Tak dikasihnya tentang apa-apa. Artinya yang penting minyak itu bisa kita kondisikan. Karena itu semua berhubungan dengan hajat hidup orang ramai. Lalu ada haji yang lalu kombu, alah satu hari 10.000 kok katanya. Itu 10.000. Haji nasib yang di Mekar Baru. Itu. Udah, kita lanjutkan. Jadi balik kita takzir. Wa ta'dib binahwi habasin. Habasin itu memenjarakan. Jadi takzir itu memenjarakan termasuk mendidik. Mendidik. Buat efek jerah. Itu termasuk takzir. Makanya hukum-hukum yang dipakai macam penjara sekarang nih bukan hukum asas. Dasarnya itu kalau dia membunuh di kisos. Kalau dia mencuri dipotong tangan. Kalau dia berzina tengok. Kalau sudah pernah kawin dia dicambuk 100 kali. Kalau belum pernah kawin dia cambuk 100 kali. Kalau sudah pernah kawin dilempar pakai batu sampai mati, namanya rajam. Itu dalam dasar-dasar hukum. Tapi di sini masuk takzir. Makanya kalau di Indonesia nih mengatakan penjara itu lembaga pemasyarakatan, warga binaan gitu. Maksud di situ sama dengan kitab nih at-ta'dib, supaya mendidik. Tapi memang ada orang tak masuk aja, walaupun udah di penjara bertahun-tahun, keluar kambuh lagi, kambuh penyakitnya, residivis, udah tangkap keluar lagi, kambuh lagi. Begitu je lah kojonya. Macam yang narkoba-narkoba, tak tahu dia apa yang ada di kojonya lagi. Itu yang sadap. Bahkan kadangkala tetap jalan yang namanya narkoba ada tadi, walaupun dia di dalam penjara. Karena dia punya ini kaki-kaki yang di luar. Satu penyakitnya. Allah alam, ada oknum-oknum tertentu walaupun kadangkala di backing, ya, di backing sehingga akhirnya tidaklah muncul yang namanya kemaslahatan itu. Wa darbin ghairi mubarrihin, pukulan yang tidak memberikan bekas. Itu namanya adalah mengajarkan. Makanya orang tua itu sunnah meletakkan atau menggantungkan cambuk atau rotan. Tidak menakut-nakuti. Budak-budak ini kalau tak ditakut-takuti, liar dia. Tak bisa dipakai yang namanya undang-undang KPAI itu dah. Karena KPAI itu sekarang awak tengok berpihak. Yang mana bayar ikut dia. Contohnya Kek Setu, bukan Kak Setu, dah kekek-kekek dia, kakek-kakek dia tu. Kek Setu Mulyadi itu sibuk dengan anak Ferdi Sambo. Alasannya Putri Cendrawati dia punya anak kecil. Jadi tahanannya tahanan rumah aja lah, tahanan kota. Tapi yang di Aceh itu si Musdalifah, Musrifah, tak siapa namanya saya lupa. Itu anak Akam Batigo masuk dalam penjara terus. Makanya awak tengok kalau uang top tadi KPAI dah hadir. Tapi kalau uang-uang macam kita ni peduli pun tidak. Ini kadang termasuk blow up yang namanya media. Kalau media tu tahu macam cerita yang terakhir ni kan, ada salah satu mantan aparatur desa Sinjai. Sinjai itu entah di mana saya kurang paham. Sinjai itu apa bahagian Indonesia bagian timur atau apa? Itu ditendangnya perempuan yang berketo. Kan itu. Itu kan. Botolnya kita kan cuma menengok potongan cerita. Boleh jadi tu kereta tu ditabrak motor, gagam dia. Boleh jadi. Karena gagam dia, naiklah spanding kok motor belum habis lagi kredit ditendang Apa lagi hidup kereta tu, tegas dia tuap gitu dia. Karena dia perempuan tu terdiam aja gitu karena mungkin mengasuh bersalah, tapi karena kemampuan media
Akhirnya hal yang begitu tuh terblow up, nampak keluar arogan para PNS. Saya tidak mengatakan saya mendukung PNS, saya pun bukan PNS. Untuk apa? Saya bukan dapat duit saya doang tuh. Maksud saya kadangkala kita nih kalau dalam bab mato nih harus memandang tidak cukup sekali. Karena mato nih ada dua, sepasang berkali-kali. Mungkin menurut kita begini, menurut orang senyatanya belum tahu kita. Wah gitu. Makanya dalam Islamnya ada namanya tabayun. Tabayun tuh mencari kejelasan. Minta terangkan betul tidak. Itu. Jadi mukul tidak berbekas. Mana mukul tak berbekas tuh. Ini dia takut mungkin mop awak gitu. Ada lagi wakaspi ra'sin, membuka kepala. Mungkin tuh begini, tuh tempeleng gitu tah. Gini ha, terbuka mungkin itu. Wataswidi wajhin, menghitamkan wajah. Ini mungkin ada orang Arab tuh. Kalau dia salah itu, ditandonya hitam. Tadi coreng buat arang. Kalau orang kadang main-main apa mau main leng, main-main judi, ya kan coret tuh, kalah dia tuh sap coret. Tapi bukan saya katakan ini bab judi, bukan. Artinya menando kan, nando kan. Karena kalau sekolah tuh anak tuh nakal, adu spidol, sap coret koning, sap kau ini, gitu. Nakal ya. Wah. Mungkin kalau orang cita-cita dalam bab apa namanya nih, wah itu kimia, begini begitu. Yang jelas kadang pakai glowing itu aja kimia. Lah sampai apa warna gitu nanti bervirus apa. Hebat warna pula cita bervirus. Ini budak ini tertib. Dia kadang pas awak les masuk, bantai tak masuk. Wah gitu ya. Sudah. Udah itu lagi. Wanidain bizambihi, memanggil dengan dosanya. Oi pencuri, gitu. Oi pembunuh, itu namanya takzir juga tuh. Oi penzina, itu takzir juga tuh. Memanggil dia dengan panggilan dosa dia, biasa ada dia. Maka kalau panggilan Pak Haji itu sebetulnya panggilan yang sifatnya untuk mengingatkan supaya dia ingat dia haji, dan yang kedua kita mendoakan dan panggilan haji itu supaya dia menjadi mabrur. Panggilan haji. Kalau di Mekah Nabi Muhammad tak ada panggilan Haji Muhammad, nggak ada tuh. Haji Abu Bakar nggak ada. Karena di dalam riwayat Melayu nih itu gunanya supaya pertama kita memuliakan orang, Allah akan memuliakan kita. Yang kedua supaya ada muncul gaso apa namanya ingin dengan itu, karena yang dipanggil haji itu khusus. Sama juga dengan Pak Imam tak apa tuh, karena memang dia imam masjid. Pak Aldi ini bisa panggil Pak Imam nih, Pak Imam, karena dia imam. Tuh ingat ya, oh iya imam aku. Pak Ustadz, karena memang ngajak. Mu'alim, mu'alimah. Itu guru-guru ngaji itu mu'alim mu'alimah. Jangan panggil ustadz ustazah. Memang kan ustadz ngajar go. Biasanya di atas mu'alim mu'alimah itu bawa ustadz. Itu agak lebih kojo dia. Kalau kojo macam ngajar ngaji gitu ya. Itu. Tak juga ustadz. Tapi udah lazim kita nih kalau macam di Medan tuh tukang azan aja panggil ustadz. Tukang azan, ustadz kata dia. Wah. Kalau di luar negeri, ustadz tuh apa namanya kalau kitab ya, macam udah profesor tuh dah. Di kampung kita ini main libas aja ustadz semua. Tukang gali kuburan pun bisa baca tahtim, bisa baca apa nama tuh talqin, ustadz. Wah, itu keren ya, keren. Asal ada lobby gitu. Wa tajridi ghairil aurah,
Ini mungkin membuka baju gini, buka pakaian tanpa aurat, minas siap melepaskannya. Jadi termasuk mau tangan baju kau tuh, pakaian kau tuh. Kalau dia laki-laki, hendak memalukan dia, tapi bukan aurat. Macam kalau dunia pesantren itu takzir itu gundul kepala, botak. Ada lagi kalau orang bercewek diarak dia tuh, atau di su apa namanya gantungan apa namanya, kayak ada tulisan, su dia berjomo, biar dia merasa ada salah, dipemalukan. Yang kalah kan gini, kenapa anak-anak di sekolah tak nak bercewek? Karena memang udah dunia dia, udah hormon dia, udah umur dia tak nak bercewek. Yang kono asal apa? Dunia pendidikan. Kalau menurut agama nih, asal udah sampai balik, ada dana nikah. Maka orang dulu 15 tahun banyak nikah. 14, 13, bahkan 12. Sebelum majunya masalah pendidikan. Berkacau kita dengan pendidikan sekarang, pun hasil daripada pendidikan tu karena pendidikan apa nama tu, metode Belanda, pakai meja, pakai bangku, model-model sekarang ni lah ya. Barakah udah kurang, barakah tu udah kurang. Pendidikan dulu tu apa ini loh buah, pendidikan agama nih, doa nih. Ini kan yang nggak ada beban nih. Bukan saya katakan kasih PR nih. Habis ini kan nggak saya kasih PR nih kan, nggak. Yang penting asal asik aja dia hendak datang mendengarkan pengajian tu saja udah. Itu bab taklim itu, maka majelis taklim. Tak apalah kita bebani, apa yang kita dapat kita nikmati, tak dapat kita ya udah akan datang kita dengar lagi. Ini istilah kalau dalam bahasa apa namanya jiping. Jiping tu ngaji kuping. Ngaji kuping, ngaji ping, kuping. Telinga kita mengaji ni. Tak ada beban. Jadi kalau dulu tu dia buat halaqah ngaji, duduk. Kalau si ustadznya atau guru itu memang lebih tempat sedikit. Ini sama semua. Ini macam sekolah tu kan sama semua. Meja, kursi sama. Maka kadang barakah tu hilang. Dulu kalau kita tengok guru kita, dia jauh, sogan. Sekarang dia bercewek, panggil lah. Wah, kata dia. Wah, keren ni, polu ni. Oh, panggil budak sekarang. Taklah. Didikan corona saya rasa apa itulah apa. Wa taubikhin bikalamin, menyakiti dengan cakap, artinya macam-macam mengomop. Wa salbin, ini termasuk juga mensalib. Salib itu termasuk takzir. Dia diikat di apa? Kayu segi 4. Diikat dia. Dia agak apa dengan panas matahari itu dijomo dia. Kasih minum, kasih makan aja, kasih minum ala kadar, dia tahan itu. Oh, itu ditunjukkan di depan umum. Kalau model-model agama-agama Nasrani itu, kalau cerita yang saya tengok Yesus tuh ya, tuh dipaku nih, paku, diikat disitulah terus. Jadi kalau dia teloti dia tertahan buat itu tadi, bangkit dia balik. Salib. Yang lebih dahsyat lagi salib itu sampai mati buat ada, sampai koring. Dulu penyiksaan seperti itu adalah untuk pemberitahuan. Inilah orang yang melakukan. Kalau kalian buat upo ini ugolah upo kalian. Begitu. Ditancapkan di kayu. Tapi di sini katanya wasalbin salah satu ayam. Jadi seperti mensalib. Wasalbin
Wasal bisalah sati ayamin faakal, mensalib 3 hari atau kurang. Nah, tidak banyak pula dia. Kalau dalam untuk pengajaran ini cuma 3 hari. Wala yamna'ul maslub, tidak yang disalib terhalang minat ta'am, daripada makan, wasyarab, dan daripada minum, wassalah, dan salat. Bila waktu salat, salat, habis itu salib balik. Dia dijagolah tu. Kalau dalam hukum Islam ditarakkan dia. Bal yahillu liyatawadda'a wa yusalli summa yuslabu. Bahkan dia boleh agar dia wuduk dan dia solat kemudian disalib balik. Wah, kalau dalam hukum Islam. Wala yajuzu ta'ziru, tak boleh hukum mendanda bi khalqil lahyati, dengan bihalqil lahyati, dengan memotong janggut. Motong rambut boleh, motong janggut tak boleh. Budak-budak angkang rambut panjang, anak-anak pang. Janggut tak boleh. Pertama, masalah hukum janggut ni, kalau ditengok dari kesunahan, ada. Bukan berarti kalau orang yang tak berjanggut bermasalah, makruh aja. Kalau mampu dia berjanggut, kalau tak mampu dia berjanggut tidak. Karena sunnah yang lain masih banyak. Bukan wajib hukum, anjuran. Nanti kalau orang tak berjanggut pula fikir dosa, tidak. Hanya anjuran. Kalau bisa dia ngurus, baik. Oh, tak bisa dia ngurus, biaknya berserak pula. Kepinding keluar dari situ, yang berserak. Kutu keluar dari situ. Itu kan Rasulullah, rambut Rasulullah itu panjang tapi diurus, diminyak, disisir. Jangan pula nampak tampilan tu kagang menjadi apa, ejekan orang. Tengok tu, berserak janggut dia tu dia. Bisa untuk menyapu pasar tu, berserak. Diatur, dirapikan, dibersihkan, ditata. Agama Islam ni agama nazafah, kebersihan. Potong tak boleh. Maksudnya dengan model takzir. Kalau tentang kita motong sendiri, ukurlah. Standar kalau dalam hadis itu kan dipotong segini. Lebih daripada ini potong. Lebih dari genggaman. Itu kalau tidak panjang sepanjang gitu lah itu. Gitu. Mengambil kesunahan berjanggut aja boleh. Oh, situ nanti tergantung bidadari itu. Wallah alam. Tergantung orang. Solat tak pernah pula bila tergantung bidadari. Ambil janggut aja. Tahu dia. Orang Yahudi itu pun janggut juga, tapi dia kepang. Orang Yahudi itu dia janggut juga, tapi dia kepang. Wala bi akhzil mal, tak boleh pula mentakzir dengan mengambil gotoh. Haram. Tak boleh. Ada sekolah kadang telat bayar 500, tak boleh. 1000 tak boleh. Tak datang bayar 2000 tak boleh. Haram. Pendidikan enggak begitu. Takzir tu enggak boleh ngambil gotoh. Kalau dia bertobat, duit dibalikan. Nanti pihak sekolah jadinya apa nama ni? Orientasi dia suku budak tu telat, dia dapat duit banyak. Dan budak-budak yang punya duit, tak apa-apa telat, bisa dibayar. Tak ada takdib di situ, tak ada pengajar. Ya takut, ada kezaliman. Harta itu tak boleh. Termasuk mentakzir dengan menghancurkan HP tak boleh. Dia ambil gotoh orang tu, buam, hancur, tak boleh. Itu kan harta tu. Bertobat dia balik kan. Dan syarat kau jangan bawa api lagi. Kan budak-budak kan banyak bawa sekolah. Selfie. Haram hukum menurut kitab ini. Mendidik, ambil, tahan gotoh dia tadi. Bertobat, bawa balik. Datang orang tuanya, buat perjanjian, bawa balik kan. Oh, tiba-tiba pula dia ambil martil, tengok ni, dengar betul dalam hati orang tu. Aduh, dipukul itu, macam kepala dia dipukul. Iya. Dalam hukum agama tak boleh tu. Mentakzir dengan mengrusak gotoh, mengambil gotoh tak boleh.
Yang ini yang merasa apa nama? Ada efek jerah di sini sama dia pribadi. Ya. Efek jerah. Karena gunanya ini takdib. Kadangkala maaf. Sekarang sebahagian sekolah melegalkan itu. Maksudnya, udah kalau telat bayar 1.000. Nanti duitnya untuk apa? Untuk beli semen. Gitu. Sekolah tu ada pembangunannya. Kenapa ngambil duit dari budak begitu? Kau mana tu akhirnya nanti? Oh, ada saya tengok klub bola. U berapa tu? U16 apa U berapa? U13. Pokoknya ada lah itu. Jadi coachnya itu, pelatihnya itu, kalau tak salat didenda 1.000. Nanti duitnya dikasih kepada panti asuhan. Uang tu banyak salat pula. Dia salat bukan karena memang dasarnya takut karena keluar duit. Memang kalau ibadah itu paksakan dulu. Ya. Paksakan. Tetapi kalau seandainya dia bertobat udah rajin dia salat, balik duit tu sama dia. Tak ada niat dia nak ke panti asuhan, itu terserah dia lah. Jadi untuk mendidik uang tu diambil duit tak apa-apa. Tapi ditahan, bertobat, balikkan. Macam budak yang telat tu. Berapa tahun dia? Harusnya pihak sekolah dikumpulkannya duit budak tu apa 500. Nanti udah tamat sekolah nanti balikkan duit budak tu apa potong SPP. Begitu kalau dia bertaubat. Itu macam api dan lain sebagainya. Macam sekolah budak-budak anak-anak SMP buat gincu, buat bodak. Nak cari laki situ. Entah make up omak dibawa entah apa. Tahan aja. Tapi ya kalau dibalikkan bantai berbinculi. Oh itu. Tengok bertumpuk lagi gincu. Sama dengan sekolah tu. Sulup sekolah pakai sulup. Tahan. Ini kata kitab ni. Wala yakunu illa bijtihadil imam. Payajtahidul imam fihi jinsan. Dan tidak adalah itu kecuali dengan ijtihadnya keputusan imam. Payajtahidul imam, maka berijtihad mengambil keputusan imam fihi padanya jinsan jenis wa qadran dan ukuran wa jam'an dan kumpulan wa ifradan. Jadi itu tergantung pemimpin. Menurut pemimpin tadi apa yang terbaik? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar ra'iyatihi. Setiap pemimpin, setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Jadi pengurus masjid nih. Ini tahun ini siapa? Masjid Yahyawiyah nih, pemimpin. Apa aja kebijakan yang katuan buat pengurus nih patuhi. Kalau hanya sekedar ngasih saran boleh. Dia dalam kebijakan dia bangun kubah, ya. Dia buat ini, buat acara itu, buat ini, buat itu. Dia itu udah ada program. Kadang-kadang satu macam taklim nih kan. Apa nak buat taklim? Bukan banyak orang mendengar, kan gitu. Yang dibuat aja tak banyak mendengar, apalagi tak dibuat terus padam. Golap. Dado ni perlu makan. Hati perlu ilmu. Seperti itu. Walaupun tak mendapat, karena mendapat tu harus, sama kita tetap wajib belajar. Sekali tak mendapat, 2 kali lain sebagainya begitu. Seterusnya. Jam berapa Pak Aldi kita? 10 menit lagi. Sekian. Iya. 6, 8. Sampai situ aja. Kalau ada nak tanya dipersilakan. Kita berkenaan dengan takzir, bab fikih tentang masalah jinayah, masalah hukuman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.